Salam, segala salam. Pemirsa, jumpa lagi dengan saya Dewi Larasati dan narasumber kita seorang praktisi spiritual dan supranatural, Kang Raga. Salam Kang Raga. Pemirsa, sesuai janji kami, ya kami akan membahas tentunya dengan topik yang sangat menarik. Kang Raga, jangan bosan ya Kang Raga. Siap, Kang Raga, kita lihat ya akhir-akhir ini, bahkan ya saat ini juga ya Kang Raga, mengenai ibu kota baru kita. Nah, menurut pandangan dari Kang Raga ya, dari kacamata seorang praktisi spiritual dan supranatural, nah perpindahan ibu kota di Kalimantan itu menurut Kang Raga seperti apa gitu Kang Raga? Ibu kota negara. Iya, ibu kota negara baru kita. Soalnya ibu kota Bogor juga mau pindah juga. Oh gitu, kok bisa? Ibu kota negara ya. Maksudnya seperti apa, dalam hal apa gitu ya? Dalam tempat ya pemilihan di Pulau Kalimantan ini gitu. Menurut Kang Raga ya, dari kacamata sudut pandang secara spiritual dan supranaturalnya seperti apa? Jadi pemilihan tempat, kenapa di Kalimantan, kok di Kalimantan Timur, ya kan? Enggak di lainnya gitu maksud saya Kang Raga. Ya, secara geografis ya pemilihan tempat di Kalimantan Timur ini ya khusus di Penajam dan Kutai Kertanegara ini memang tepat ya, berada di tengah-tengah ya, dari wilayah Indonesia ya, ini secara geografis ya, ini posisinya pas di tengah-tengah ya. Jadi dari Aceh ya itu juga ini berada di tengah Indonesia, begitupun dari Papua ya kan ya, itu juga berada di tengah gitu loh. Jadi memang Kalimantan Timur ini ya, tempat ibu kota negara ini sangat tepat sekali berada di tengah-tengah ya. Nah selama ini kan di Jakarta ini kan cenderung ke barat gitu. Jadi yang dari Papua ini kejauhan ya. Dari Papua, dari Maluku, dari Ternate ya kan, dari Nusa Tenggara Barat ini jauh ya ke ini ya, ke Jakarta. Nah, kalau di Kalimantan Tengah ini berada di posisi pas, berada di seluruh wilayah ya. Ini dari kacamata atau dari sisi geografis ini sangat tepat sekali gitu ya. Itu sangat tepat sekali ya. Kemudian dari sisi-sisi yang lainnya otomatis ya ini juga sangat tepat ya, dari sangat tepat sekali. Misalnya ya tadi dari sisi geografis ya, dari geografis, kemudian dari sisi ekonomis ya kan, otomatis ya akan mengurangi beban biaya dari daerah-daerah yang jauh ya, yang jauh dari ibu kota ya. Bila mana mau datang ke ibu kota negara ya, otomatis kan kalau kejauhan ini kan biayanya juga besar ya, biayanya juga besar, itu juga akan meringankan ya kan. Nah kemudian ya, hal yang penting bahwa pemindahan ibu kota negara ini adalah satu langkah awal yang sangat luar biasa menuju kebangkitan jati diri bangsa ini ya. Sebagai langkah awal kebangkitan jati diri bangsa. Kenapa sebagai awal kebangkitan jati diri bangsa? Ya jelas karena ibu kota negara yang selama ini ada di Jakarta, pertama istananya ya. Istananya ini kan peninggalan dari Belanda ya kan, peninggalan dari Belanda. Jadi bukan merupakan hasil karya bangsa kita sendiri, tapi merupakan produk dari Belanda ya kan, peninggalan dari Belanda ya. Nah dengan pindah ke ibu kota yang baru di Kalimantan itu, di Kalimantan yaitu otomatis itu merupakan hasil karya sendiri ya kan, hasil produk sendiri gitu loh, hasil karya anak bangsa ya. Nah itu sudah merupakan poin-poin awal dari kebangkitan ya, awal-awal dari kebangkitan jati diri bangsa ini ya. Nah
Kemudian dari sisi spiritual dan supranatural ya, itu kalau kita lihat Pulau Kalimantan ya, Pulau Kalimantan ini kan mirip sekali ya dengan tokoh Semar ya. Kan ada ya tokoh Semar ya, gambar tokoh Semar yang sedang menunjuk begini kan, yang sedang menunjuk, itu kan mirip sekali ya. Nah, mirip sekali itu Pulau Kalimantan itu. Dan kebetulan posisi dari ibu kota negara yang baru ini adalah berada di wilayah ini gitu loh. Wilayah yang dekat dengan telunjuk ini gitu loh, ya kan? Yang tepatnya berada di sini nih. Berada di lambung atas atau tepatnya berada di posisi liver. Seperti yang kemarin Kak sampaikan ya. Posisinya tepat berada di liver gitu. Pemerintahan. Jadi ini sangat tepat sekali gitu loh. Gitu, jadi suatu tatanan peradaban ya, di mana telunjuk ini adalah menyimbolkan simbol dari pemerintahan atau ratu ya. Jadi jempol ini guru, telunjuk ini adalah ratu ataupun pemerintahan ya kan. Guru ini adalah dewan guru yang kemarin disebutkan. Nah, telunjuk adalah pemerintahan dan ini jari tengah ini adalah pengusaha, jari manis pujangga, dan kelingking ini adalah tokoh ya. Ini sudah sangat tepat sekali posisinya gitu kan. Langkah Pak Jokowi luar biasa ya. Luar biasa sekali, nggak tahu itu sinyalnya dari mana kok bisa mendapatkan tempat yang tepat gitu loh ya. Padahal sebelumnya ya Pak Soekarno presiden pertama kita juga merencanakan pemindahan ibu kota ke Kalimantan Tengah. Dan ya baru pemerintahan Pak Jokowi ini terlaksana. Terlaksana di pemerintahan Jokowi, dan tempatnya ini menurut saya ini sangat tepat sekali. Sekali ya. Sangat tepat sekali berada di lambung atas, lambung atas atau di liver. Dimana dalam suatu tatanan peradaban yang kemarin saya sebutkan, ini adalah memang sentralnya pemerintahan gitu. Sentralnya pemerintahan itu ada di sini. Telunjuk kalau telunjuk dilihat. ya. Jadi ini sebagai awal kebangkitan jati diri bangsa, gitu kan. Ditambah lagi dengan pemilihan nama. Nah, iya, nanti yang saya mau tanyakan itu sebenarnya ya. Kan ini juga lagi konflik ya, masalah nama, ada yang pro, ada yang kontra ya. Nah, kalau yang pro nggak usah kita sebutkan ya. Nah, yang kontra gitu ya, Kang Raga kenapa? Itu pas nggak pemilihan nama Nusantara itu gitu, Kang Raga? Menurut saya ini sudah sangat tepat sekali ya. Dimana NKRI ini kan wilayahnya memang terbagi dari berbagai nusa ya kan? Ya, makanya disebut sebagai Nusantara ini sangat tepat sekali. Nusa di antara berbagai ya, berbagai pulau lah ya, berbagai pulau. Jadi Nusantara ini di samping juga ini akan mengingatkan kebesaran bangsa ini, bangsa Nusantara yang telah mengukir sejarah peradaban bangsa Nusantara yang sangat luar biasa sekali gitu kan. Ya kan, sejarah telah membuktikan. Saya mendengarnya nilainya ada nilai magisnya yang bikin nilai magisnya gitu ya. ya kan, dimana nama Indonesia itu sendiri ya kan, nama Indonesia sendiri ini kan warisan dari Belanda juga ya. Oh gitu. Ya kan? Warisan Siap. dari Belanda juga. Jadi kayaknya kurang mewakili jati diri bangsa Nusantara. Siap, betul. Gitu loh. Nah, digeluduk kan? Iya, pasti ya. Gemuruh ya. Siap. Itu Jadi mewakili. Sangat pas sekali. Jadi dengan nama Nusantara ini saya rasa para leluhur ya, para pendahulu yang telah berjuang ya kan, mewujudkan kemerdekaan bangsa ini ya, itu mereka akan ikut berperan. Luar biasa. Ya, para leluhur nih, mereka akan bangkit ya, ikut berperan mewujudkan tatanan kehidupan baru. Jadi memang sudah tepat. Sangat tepat sekali kalau menurut saya pemilihan lokasinya ini sudah sangat tepat sekali, berada di Penajam ya, Penajam Pasir Utara sampai ke Kutai Kertanegara ya. Itu sangat tepat sekali dan akan membangkitkan potensi jati diri bangsa yang sangat luar biasa. Tambah namanya ya. Namanya itu sangat, ya. Apa ya? Namanya Selamat seperti memanggil. Memanggil gitu. ada kekuatan magisnya luar biasa. Membangkitkan itu loh.
Jadi siap. para karuhun, para leluhur ini merasa terpanggil Siap, dengan siap. nama Nusantara ini, mereka merasa terpanggil. Wih, gitu kan, Gila. bangkit, gitu. Bangkit Itu gitu seperti ya. itu. Oke Kang Raga, itu sudah jelas dan ada rumor ya Kang Raga, Iya. yang rumor menjadi kekhawatiran, menjadi Mm-mm. perdebatan ya. Mm-mm. Nah itu sebagian masyarakat Mm-mm. yang jelasnya kontra dan khawatir. Nah Mm-mm. itu apa ya, istilahnya sangat khawatir kalau dikuasai oleh Cina. Jadi ibu kota negara kita yang baru ini nanti akan dikuasai oleh bangsa Cina atau Cina lah intinya. Itu Yeah. gimana menurut Kang Raga, itu mengkhawatirkan atau bagaimana? Ya, saya rasa tidak ada masalah ya. Jadi Oh, iya? Kalimantan ini mau dikuasain oleh siapa saja, gitu kan. Yang terpenting di sini adalah untuk kebangkitan jati diri bangsa. Oh, seperti ya itu. kan? Mereka mau mengelola, ya kan. Toh mereka juga bangsa yang gigih loh ya. Mereka bangsa yang giat gitu loh. Semangatnya luar biasa loh bangsa Cina ini ya kan. Jadi untuk membangun Kalimantan yang saya rasa ini kan penuh tantangan ya. Betul. Membangun suatu daerah di pedalaman ya kan, di hutan ya kan. Ini kan otomatis tantangannya sangat luar biasa. Pasti. Nah, bangsa Cina ini sudah teruji dan terbukti gitu loh ya kan. Dengan pembangunan infrastrukturnya yang sangat luar biasa, bangsa Cina ini menguasai gitu loh. Jadi saya rasa tidak ada masalah mau Kalimantan ini umpamanya dikuasai bangsa Cina ya kan. Yang lainnya umpamanya seperti Sulawesi dikuasai Amerika, nggak masalah buat saya gitulah, buat saya pribadi ini ya. Umpamanya terus Sumatera sampai ke Aceh dikuasai Arabia, nggak ada masalah. Ya, kemudian Papua dikuasai oleh Rusia, ya kan, nggak masalah. Dan Pulau Jawa dikuasai oleh pribumi Nusantara umpamanya kan, pribumi Indonesia, nggak masalah. Tapi bukan nanti tersisih atau bagaimana gitu Kang Raga? Yang terpenting itu tadi ya kan, tujuannya adalah untuk kebangkitan bangsa ini, untuk kebesaran bangsa ini ya, untuk menyatukan seluruh unsur kehidupan gitu ya. Jadi kita tidak membeda-bedakan gitu loh. Mau dari bangsa mana kayak, mau dari suku mana kayak ya kan. Mari kita bersama-sama membangun suatu peradaban kehidupan luhur gitu loh, ya kan? Jadi pribumi nggak akan tergeser? Tidak, saya rasa tidak. Gitu. Tidak. Tidak. Pemerintah cukup bijaksana ya di situ. Pemerintah akan bijaksana dan yang terpenting adalah ini loh, ya para pendahulu ya, kehidupan batin ya, otomatis yang berada di dimensi kehidupan batin itu mereka akan terus mengawal gitu loh. Begitu ya. Dan mereka bangsa-bangsa yang ikut membangun, ikut berperan pun saya rasa mereka juga akan dirasuki oleh yaitu nilai-nilai luhur, nilai-nilai luhur kehidupan bangsa yang memang luhur, bangsa Nusantara gitu kan. Itu saya rasa seperti itu. Jadi tidak usah perlu khawatir sebenarnya. Nggak perlu khawatir gitu, nggak perlu khawatir. Soalnya kan sangat apa ya, kontranya itu kan takutnya dikuasai oleh bangsa Cina dan nanti pribumi akan tergeser perekonomiannya dan takutnya dijajah gitu kan Raga. Iya, selama ini kan memang sudah berapa ratus tahun ya, bahkan mungkin udah ribuan tahun juga bangsa Cina ini kan masuk ke wilayah Indonesia ya. Bahkan kita juga keturunan dari mana kita juga nggak jelas ya kan. Mungkin bisa jadi kita keturunan dari Cina juga ya. Kenapa? Ya pada saat ini pun kita menggunakan kostum ini ya, kostum Tiongkok ya, ya gitu loh. Bisa jadi seperti itu. Jadi jangan menjadi masalah lah kalau hanya siapa yang mau mengelola ya, sekalipun itu mau menguasai ya. Saya rasa tidak untuk seperti kayak penjajah ya. Bukan di ya. era-era penjajah ya, penjajahan kolonial ya. Ya, mungkin takutnya seperti itu. Tidak akan terjadi seperti ini karena eranya itu sudah berbeda ya. Eranya sudah berbeda dan disadari atau tidak ya. Pemindahan ke ibu kota ke Kalimantan Timur ini memang ini adalah
program dari sang pemilik kehidupan. Seperti itu ya. Iya, program dari sang pemilik kehidupan. Ya. Di mana nanti akan ada penempatan wilayah pemerintahan, ya kan? Nah, nanti di daerah lainnya mungkin penempatan untuk industri dan sebagainya. Nah, sebagai kekuatan spiritual mungkin di Pulau Jawanya. Seperti itu kan? ya. Tetap bersatu lah intinya. Tetap bersatu. Tapi punya wilayah Iya, masing-masing. bagi peran ya. peran Betul. dan tugas gitu loh. Ya. Jadi nggak perlu khawatir sekali. Tidak perlu khawatir karena ada sang penguasa dan sang pemilik kehidupan ya yang akan menurunkan para utusannya dan merasuki ke dalam jiwa-jiwa yang terpilih ya kan. Nah, untuk mewujudkan tatanan kehidupan yang berperadaban luhur gitu. Ya enak kalau semua pemikirannya kayak Raga. Ya. Kenapa kalau ada yang enak, kenapa harus milih yang susah gitu kan? Ya. Berpikir aja yang enak, yang positive thinking ya kan, agar kita pun mendapatkan feedback dari alam ini pun positif. Siap. Kalau kita berpikir negatif itu kan wah nyesek gitu kan. Betul sekali. Gak ada yang benar itu nanti. Yang dilakukan kapan akan dimulai? Iya, yang dilakukan pemerintah sepertinya tidak ada yang benar gitu. Iya, gitu. Salah terus ya kan. Ya kan Raga, ini berkaitan juga masih dengan yang kontra dengan pemindahan ibu kota baru kita ini mengenai dengan ekonomi. Iya, Di masa sulit, apalagi kita dapat musibah ya virus corona ini, tentu perekonomian sangat sulit sekali. Ini kok malah bangun ibu kota baru yang dananya luar biasa ya. Itu apakah nggak semakin anjlok atau merosot ya nanti ekonomi kita gitu. Itu bagaimana Kang Raga? Saya rasa tidak ya, mereka juga para pemikir kelas berat ya kan. Mereka juga para profesor ya. Para desain kehidupan berbangsa dan bernegara yang luar biasa lah ya. Jadi secara perekonomian pun saya rasa tidak ada masalah ya. Dengan nilai sekitar berapa? 500-an ya? 500 triliunan nggak ada masalah. Walaupun mungkin sampai 1000 pun menurut saya nggak ada masalah. Atau kekayaan alam bangsa kita ini kan sangat luar biasa. Sangat luar biasa ya. Sangat luar biasa dengan sekali. Iya, sangat luar biasa sekali. Jadi dengan nilai yang cuman segitu, saya rasa itu nilai yang kecil ya gitu loh. Nilai yang kecil, apalagi ada yang mau invest ya kan. Biarkan saja mereka pada invest ya kan. Invest, ikut membangun ya. Semuanya juga untuk kita semua gitu kan. Semuanya ya Kang Raga. Jadi ini memang awal langkah baru bangkitnya jati diri bangsa Nusantara ya Kang Raga. Saya juga ingat Kang Raga pernah membuat tayangan ya bahwasanya kekayaan alam kita ini nggak akan pernah habis kalau amanah kembali ke amanah dari presiden kita yang pertama Bung Karno ya, Undang-Undang Dasar 45 pasal 33 ayat 3. Nah, salah satunya yaitu ya Kang Raga. Iya, semuanya berproses ya. Nanti toh juga akan berproses ke arah itu juga. Oh, siap. Ya, ini proses ya. Proses yang tadi saya bilang ya. Jadi pemindahan ibu kota negara ini adalah bagian dari program kerja sang pencipta, sang penguasa kehidupan alam ini untuk mewujudkan kehidupan yang berperadaban luhur. Jadi sebetulnya kita manusia ya, masyarakat seluruhnya ya, pada dasarnya tinggal menyelaraskan dengan program-program yang sudah ada ya, tinggal menyelaraskan gitu, diselaraskan aja program-program yang ada dari sang pemilik kehidupan ini, maka otomatis akan tertata ya, tertata dengan sendirinya gitu loh kan. Ya seperti tadi yang saya bilang, kok bisa memilih memilih ibu kota negara ini di tempat itu, Pulau Kalimantan, di Penajam, di wilayah ini. Betul, walaupun banyak yang protes ya, yang kontra, presiden kita tetap kekeh dengan pendiriannya. Sangat luar biasa, tepat ya. Jadi itu masuk ya Kang saya Raga. rasa
pada saat mau menentukan pemilihan, menentukan pilihan itu dirasukin nih, Iya, ya, dirasukin ya. dirasukin oleh Para roh-roh suci, leluhur agung ya. leluhur agung, Siap. leluhur bangsa Nusantara yang Iya. agung merasuk dalam diri Pak Jokowi dan seluruh tim Betul. worknya, tim kerjanya. Iya, kita gitu patut loh. mendukung kali itu Iya. ya Kang Raga. Sangat mendukung sekali saya pribadi ya. Ya, jadi Gitu loh. saya juga lega mendengar pernyataan dari Kang Raga, tidak was-was lagi bagaimana kalau bangsa kita dikuasai oleh Cina gitu kan. Ya, ya, Cina ini satu bangsa yang memiliki satu peradaban besar juga ya. Peradaban besar bangsa Cina, peradaban bangsa Amerika, peradaban ini negara-negara besar ya. Negara-negara besar Cina, Arab ya, Amerika, Rusia. Bila perlu mereka itu tadi ikut berperan membangun bangsa ini. Dan tadi saya bilang Cina mungkin membangun Kalimantan ya dengan ibu kotanya, kemudian Amerika membangun Sulawesi, Arabia membangun Sumatera, dan Rusia membangun Papua. Itu sangat luar biasa kalau menurut saya ya, gitu loh. Semuanya toh para leluhur kita yang agung ini walaupun tak terlihat tapi perannya sangat menentukan juga ya. Sangat Kang Raga. menentukan sekali mereka, gitu loh. Sangat berperan, perannya Betul. sangat besar. Mau dipercaya sekali. nggak dipercaya Iya, itulah ya Kang Raga. iya. Mereka itu kan bekerja di ini ya, intuisi ya, Siap. memberikan intuisi, insting, imajinasi Betul. ya. Itu alam karun, alam leluhur ya, di unsur udara gitu. Mereka memberikan itu tadi, inspirasi, intuisi ya, insting gitu. Baik Kang Raga, sangat menarik sekali dan untuk kali ini saya rasa cukup dulu ya Kang Raga. Siap, Tapi siap. besok saya akan bertanya lagi masih seputar di sini Siap, ya Kang Raga. siap. Tapi untuk sementara ini cukup dulu Siap, Kang Raga. Teteh. Terima kasih Kang Raga. Sami-sami, atur nuhun kasihun. Salam segala salam.